Hello everyone. Halo teman-teman semua. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Stefanus Abraham Wijaya dari salah satu mahasiswa di perguruan tinggi Universitas Negeri 11 Maret Surakarta. Jadi saya dari program studi pendidikan sosiologi dan antropologi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, teman-teman, izinkan saya pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan materi mengenai mata pelajaran sosiologi. Jadi kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai upaya pemecahan atau pengendalian permasalahan sosial di dalam masyarakat. Jadi pada kali ini saya akan membahas upaya-upaya apa saja yang ada di dalam mengendalikan masalah di dalam masyarakat. Akan tetapi pada kali ini saya hanya akan menjelaskan sedikit saja yang sering menjadi pertanyaan dari teman-teman siswa, yaitu mengenai upaya pemecahan masalah sosial, yaitu mengenai upaya gabungan. Jadi teman-teman banyak sekali yang menanyakan kepada saya, Pak, Kak, upaya gabungan itu apa sih? Jadi teman-teman, apa sih upaya gabungan itu teman-teman? Kalau ada yang tahu, silahkan bisa diklik atau dijawab di komentar ya. Jadi sebelum kita membahas mengenai apa itu upaya gabungan, kita simak dulu yuk mengenai materi tentang upaya gabungan itu. Oke teman-teman, jadi upaya gabungan itu merupakan sebuah pengendalian sosial gabungan atau upaya kombinasi antara preventif dan juga represif. Dengan kata lain, pengendalian sosial gabungan itu adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial sekaligus membangun kembali keadaan masyarakat agar teratur seperti sedia kala. Jadi begini ya teman-teman. Mudahnya upaya gabungan itu upaya gabungan dari preventif dan represif, gitu ya. Jadi preventif itu dengan cara mencegah sebelum kejadian, dan represif itu dengan cara menegakkan hukum atau pemberian sanksi atau hukuman. Jadi itu dilakukan setelah sebuah permasalahan sosial terjadi. Lalu ada yang bertanya, lalu mekanismenya gimana tuh Kak, Pak atau Mas, kok bisa gabung tuh preventif dan represif? Jadi begini teman-teman, kenapa bisa dikatakan upaya gabungan? Sebelum saya menjawab, sebelum kita bahas lebih lagi, mari kita simak dulu video berikut ini. Itu adalah video yang pertama. Sebelum kita bahas lebih lagi nih, saya ada satu video lagi. Ini video yang kedua. Teman-teman simak lagi ya video yang kedua. Nanti baru kita bahas semuanya.
itu teman-teman. Dari dua video yang ditampilkan, video tersebut bisa menjelaskan mekanisme dari upaya gabungan dari teman-teman yang teman-teman tanyakan. Jadi dari video yang saya tampilkan tadi itu merupakan mekanisme dari bagaimana sih upaya gabungan ini berjalan, mekanisme gimana. Oke, saya bahas ya teman-teman. Jadi dari video yang pertama tadi ditampilkan sebuah masyarakat yang sedang ronda atau kegiatan siskampling, sistem keamanan keliling, seperti itu ya teman-teman. Nah, kegiatan siskampling atau ronda ini merupakan upaya preventif teman-teman. Jadi ronda atau siskampling ini merupakan preventif karena kegiatan ronda ini merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat guna mencegah adanya tindakan kriminalitas yang ada di dalam masyarakat. Contohnya apa sih? Contohnya adalah pencurian, seperti itu, atau maling. Itu bisa dicegah dengan upaya preventif ini dengan melakukan ronda yang sering diadakan oleh bapak-bapak atau pemuda yang ada di sebuah lingkungan. Jadi upaya preventifnya itu ada di rondanya itu. Oke. Lalu untuk yang video kedua tadi ditampilkan ada seorang pencuri yang tertangkap oleh warga lalu diserahkan kepada pihak yang berwajib. Nah, tindakan ini teman-teman masuk ke dalam upaya represif. Oke. Jadi adanya maling yang ketangkap oleh masyarakat lalu diserahkan oleh pihak berwajib, itu merupakan tindakan represif. Kenapa bisa dikatakan tindakan represif? Karena tindakan yang dilakukan oleh para warga dan pihak kepolisian ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberi sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan, nilai, tata tertib ataupun norma yang ada. Nah, tadi kan maling ini tadi kan melanggar aturan teman-teman. Jadi masyarakat dan pihak berwajib tadi memberikan sanksi atau hukuman sebagai wujud represif ini tadi. Jadi hukumannya berupa sanksi sosial untuk masyarakat atau hukuman penjara dari pihak berwajib, seperti itu. Nah, dari penjelasan tersebut dapat dipahami ya teman-teman bahwa upaya-upaya yang dilakukan tersebut merupakan upaya gabungan, yaitu penggabungan upaya preventif dan juga di mana upaya preventif ini dilakukan untuk mencegah sebelum permasalahan terjadi. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, preventif itu digunakan untuk mencegah, digunakan untuk pertama kali sebelum kejadian sebuah permasalahan sosial, jadi untuk mencegah. Lalu yang kedua ada upaya represif, dilakukan saat terjadi sebuah permasalahan di lingkungan sekitar pada kejadian yang sama seperti yang terjadi di kasus video tersebut. Nah, oleh karena itu disebutlah dengan upaya gabungan. Jadi keduanya itu saling melengkapi teman-teman, sehingga dapat digabungkan untuk upaya mencegah dan juga upaya menegakkan hukum yang terjadi, sehingga suatu kondisi di dalam masyarakat yang aman, tertib, sejahtera itu dapat tercipta, seperti itu. Jadi itulah yang namanya upaya gabungan, gabungan dari preventif maupun represif, seperti itu gampangannya teman-teman. Jadi kayak preventif mencegah atau sebelum, represif itu dilakukan setelah kejadian terjadi, seperti itu. Jadi saling melengkapi satu dengan yang lainnya, seperti itu. Oke, jadi di sini apakah teman-teman sudah paham semua? Kalau sudah paham semua berarti kalian hebat, sip banget. Tapi kalau ada yang masih bingung atau yang mau ditanyakan, bisa diklik tulis di komentar, oke? Oke, gitu ya teman-teman. Oke, jadi ada upaya gabungan preventif dan represif. Lalu selanjutnya juga muncul nih ada satu pertanyaan lagi, kayak pertanyaan dari teman-teman yang ingin saya bahas juga, yaitu tentang itu teman-teman. Kan represif itu kan tadi kan juga untuk menegakkan hukum nih, ya kan, untuk menegakkan hukum dan tata tertib. Terus bedanya represif dan koersif itu apa sih? Nah, itu sering banget muncul pertanyaan seperti itu dari teman-teman siswa ke saya. Oke teman-teman, coba saya jawab dan juga jelaskan ya. Jadi teman-teman, berdasarkan pengertiannya, upaya represif itu merupakan suatu cara untuk menegakkan hukum atau memberi sanksi kepada masyarakat yang melanggar aturan, nilai, norma, dan ataupun adat istiadat. Sanksi yang diberikan itu seperti denda, hukuman penjara, terus sanksi sosial bagi masyarakat. Terus penanganan secara represif bersifat memulihkan kondisi
Oke, ini kata kuncinya di sini. Penanganan secara represif itu bersifat memulihkan kondisi masyarakat akibat permasalahan sosial yang terjadi. Oke, seperti itu ya. Memulihkan keadaan. Oke, memulihkan kondisi. Sedangkan upaya koersif itu merupakan penyelesaian suatu permasalahan sosial dengan cara paksaan atau ancaman. Nah, yang kadang disertai dengan kekerasan, baik verbal maupun non-verbal. Nah, itu koersif teman-teman. Jadi tidak serta-merta akan memulihkan kondisi, mungkin akan berdampak negatif bagi masyarakat. Tetapi cara itu digunakan untuk membentuk ketertiban dan keteraturan sosial. Contohnya saja gini, ada mahasiswa demo atau buruh demo, sudah anarkis sekali tuh, lempar-lemparan batu, merusak fasilitas. Nah, lalu pengendalian sosialnya adalah dengan penembakan gas air mata. Itu merupakan koersif ya teman-teman. Untuk membentuk ketertiban atau keteraturan sosial itu dibutuhkan sebuah tindakan yang emang itu berbentuk kekerasan seperti itu. Jadi itu ya perbedaan dari represif dan koersif. Kalau represif itu lebih ke memulihkan kondisi dengan denda atau hukuman penjara agar masyarakatnya jerah. Kalau koersif itu dengan ancaman atau paksaan seperti itu, bahkan dengan kekerasan seperti itu teman-teman. Kalau dari pengertian dari represif dan tadi pengendalian masalah sosial dengan pemberian sanksi saja seperti itu. Mungkin dengan buah bibir, sanksi sosial atau gosip seperti itu. Kalau dari polisi mungkin dengan hukuman penjara atau denda saja seperti itu ya teman-teman. Kalau upaya koersif tadi dengan cara yang keras, dengan paksaan, mungkin dapat menimbulkan dampak negatif seperti itulah teman-teman. Itu ya teman-teman. Kalau ada yang belum paham, mungkin bisa ditanyakan lewat komentar ataupun boleh langsung berkomentar di YouTube di bawah ini ya teman-teman. Oke, sip. Oke teman-teman, mungkin seperti itu saja ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya menyampaikan pembahasan materi pada kali ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Jadi ilmu yang kita terima dapat kita amalkan di kehidupan kita, di masyarakat. Kita juga tahu bagaimana cara pengendalian sosial yang ada di masyarakat, kita dapat terapkan dengan baik. Kita dapat ciptakan suasana yang kondusif, yang tertib di masyarakat seperti itu. Jadi kita sebagai siswa atau mahasiswa, kita dapat berguna bagi nusa, bangsa dan juga negara. Oke, terima kasih semua atas perhatiannya. Apabila saya ada salah kata ataupun sikap, mohon dimaafkan. Oke, saya Abram pamit undur diri. Bye bye.